Video kali ini saya akan sharing kamu tentang apa aja yang perlu kamu ketahui tentang soft selling. Tapi sebelum mulai, kamu perlu tahu dulu perbedaan hard selling dan soft selling. Kalau hard selling itu adalah secara langsung kita menawarkan produk. Kalau kamu sekarang ke supermarket ataupun ke mall nih, ada orang langsung di depan muka kamu langsung menawarkan produknya. Kalau kamu membeli produk ini hari ini, akan diskon berapa persen? Ataupun menawarkan langsung jasa dan produknya, itu namanya hard selling ya. Dan contohnya kayak gini lagi. Sekarang saya menawarkan kamu ini produknya Dettol. Kalau kamu membeli produk ini hari ini, kamu akan mendapatkan diskon misalnya sekian persen. Itu merupakannya hard selling, ataupun secara langsung, direct gitu ya. Kalau untuk soft selling, sesuai namanya, itu kita lebih melakukan storytelling. Jadi kita merangkai satu cerita gitu, jadi kita anggapan membuat satu short film, dan tanpa kita langsung menekan ataupun menawarkan produk kita secara paksaan gitu. Saya ambil satu contoh, yaitu adalah iklan dari Ultramilk. Ini saya nggak bisa tampilkan di videonya, karena akan kena copyright ya. Ini saya udah coba sharing di link deskripsi, kalian bisa coba lihat untuk sebagai referensi. Dan mau ingat, video ini sangat bermanfaat bagi kalian teman-teman, untuk bagi yang kalian sebagai marketer ataupun wirausaha. Ingat untuk share video ini ke Instagram kalian ataupun teman-temannya, akan sangat membantu. Kita balik lagi. Jadi kalau untuk sesuai soft selling di Ultramilk ini, produk yang mereka menjual kan adalah susu nih, Ultramilk. Dan susu apa? Yaitu adalah produk yang kesehatan. Itu adalah untuk membantu tubuh kita mengabsorpsi vitamin D ataupun kalsium. Jadi biar tulang kita semakin bagus dan tubuh kita semakin sehat. Itu adalah tujuan dari produknya. Dan dari Ultramilk ini, dia membuat satu cerita, yaitu adalah secara singkat, jika kamu mau mengawali hari kamu dengan sehat dan cerah, kamu bisa langsung meminum segelas susu. Dan kamu jika mau melakukan aktivitas secara maksimum, dan biar hari kamu semakin lanjut, semakin baik, maka kamu harus mengawali hari kamu lagi, ataupun mengkonsumsi produk yang berkualitas. Nah, tapi sepanjang iklannya, dia tidak menyinggung secara langsung Ultramilknya. Tapi dia kasih dia secara natural, macam satu orang cewek ini. Dia melakukan aktivitas dia sehari-hari dengan baik ataupun lancar, karena dia meminum segelas susu ini. Dan pada akhirnya dia sekilas singkat untuk mempromosikan produk Ultramilk dia. Itulah namanya soft selling. Secara tidak langsung ataupun tidak melakukan iklan paksaan gitu untuk menawarkan produk. Jadi merupakan salah satu storytelling. Dan kedua adalah tipe produk Nike. Kalau kamu tahu, kalau kamu sekarang ada pergi seperti follow produk-produk olahraga macam Nike, biasa mayoritas iklan yang mereka paling tekankan atau promosikan itu adalah iklan-iklan soft selling. Karena dengan adanya soft selling, maka kamu bisa melakukan brand value ataupun meningkatkan brand awareness kalian dan brand perception kalian akan lebih tinggi. Dan pada jangka yang panjang, kalau kamu membangun satu brand, itu pasti akan jauh lebih menang daripada kamu hanya sekilas hard selling terus-menerus. Jadi kamu perlu pikir untuk jangka panjang, yaitu adalah soft sellingnya. Kalau untuk macam produk Nike nih, kamu pernah terpikir gak kenapa orang tuh contoh macam saya, suka banget macam produk macam olahraga Under Armour ataupun Nike ini? Dikarenakan kita membeli produk mereka, itu bukan sekilas produk aja. Tetapi saya membeli produknya karena ada satu feeling ataupun persepsi terhadap brand tersebut. Yaitu adalah, di tipe promosi soft selling mereka, biasa mereka lakuin apa? Mereka akan membuat satu cerita gitu. Dari seseorang yang mungkin hanya orang yang biasa, dan mereka berjuang terus-menerus, sehingga mereka bisa mencapai hal apa yang mereka mau. Itu maksudnya apa adalah, mereka membuat satu cerita tentang seorang yang masih lagi berjuang. Dan mereka berjuang walaupun banyak halangan di hidup mereka. Dan akhirnya mereka sukses meraih impian mereka. Itu adalah, kita sebagai calon customer ataupun customer ini, kita mempersepsi brand itu adalah, orang-orang yang membeli produk ini adalah, kita bisa mengasosiasikan kita sebagai pejuang. Itulah yang membuat kita tuh menjadi ada feeling terhadap produknya. Walaupun produk sepatunya biasa akan lebih mahal dibanding brand lain. Tapi kami tetap beli, karena dia ada satu brand value yang mempunyai satu posisi yang penting bagi dalam diri customer kita. Itu aja secara singkat. Bila kalian suka dengan video saya, teman-teman, saya mau minta bantu kalian untuk like video ini dan subscribe channel saya. Terima kasih.